Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarif Maulana Saniwanto. Untuk nomor induk mahasiswa saya adalah 41250004. Saya semester 1. Untuk kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya kumpulkan karena ini adalah materi ulangan akhir semester dari mata kuliah transformasi digital di mana kita dituntut untuk membuat perubahan dari kampus model lama menjadi kampus model baru. Nah, di sini saya mengusung tema yang merupakan atau bisa kita sebut sekarang ini digital connectivity kampus atau bisa dibilang digital konektivitas kampus. Berarti di mana kita mengkonek hal digital terhadap kampus gitu teman-teman ya. Itu hal simpelnya. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke materi pertama yaitu strategi transformasi digital. Nah, untuk untuk transformasi pertama yaitu adalah model akademik, di mana kita ini atau saya sendiri mengusung dua transformasi yaitu Flip Classroom Digital sama AI Academic Assistant. Di mana Flip Classroom Digital ini yang pertama adalah setiap materi yang ada berbentuk video micro learning atau yang berdurasi 5 sampai 15 menit. Nah, jadi kenapa sih kok harus ada materi yang berbentuk video micro learning? Karena beberapa mahasiswa suka bergantung dari materi dosen. Nah, alangkah baiknya apabila dosen itu membuat video micro learning agar mahasiswa dapat mengulang materi sebelumnya tanpa harus melihat catatan saja. Lalu yang kedua, lebih terasa menarik dan lebih mudah untuk mahasiswa yang memang dia ini kelasnya kelas mahasiswa untuk kelas karyawan begitu. Lalu yang kedua ada LMS menjadi ruang interaktif, yaitu ada meliputi dari forum tanya jawab, polling jadwal mata kuliah hingga kuis. Nah, ini forum tanya jawab di mana teman-teman semua bisa langsung berinteraksi dengan dosen atau mahasiswa lain untuk bertanya seputar topik kampus, mata kuliah, bahkan hingga pemagangan. Nah, untuk polling jadwal mata kuliah sendiri ini, yang kedua, bisa teman-teman lihat polling jadwal mata kuliah, ini untuk teman-teman yang emang dirasa ingin fleksibel. Jadi bisa dibilang teman-teman itu nanti, oh guys, kita pengen ini jadwalnya di hari ini tapi jamnya segini. Nah, nanti di polling. Dan dosen juga terasa lebih dimudahkan karena misalnya dosen hanya bisa di jam sekian sekian sekian, mahasiswa berhak memilih juga bisa di jam mana gitu. Lalu ini yang terakhir ada kuis. Kuis ini di mana teman-teman bisa mengikuti sesi tanya jawab namun secara real time di mana pertanyaan langsung dan jawaban langsung dan nilainya juga diakumulasikan secara langsung gitu kira-kira. Nah, lalu yang kedua ada AI Academic Assistant. Nah, AI Academic Assistant ini bisa dibilang memudahkan kita sebagai mahasiswa dan juga memudahkan pihak administrasi untuk melakukan kegiatan manajemennya. Nah, yang pertama ada tanya jadwal, lebih mudah apabila ada perubahan jadwal. Nah, ini itu masih berhubungan dengan polling jadwal. Jadi, selain nanti apabila polling jadwalnya sudah fix, nah nanti bakal muncul di AI ini, akan dibahas ini. Nanti jawaban dari polling jadwal ini langsung ke up ke sini. Nah, jadi nanti apabila mahasiswa ingin bertanya, bisa bertanya ke AI Academic Assistant. Jadi nggak harus ke teman, ke dosen langsung bahkan atau ke pihak akademik lainnya karena lebih mudah ada AI-nya. Yang kedua ada konsultasi untuk akademi dasar, yang ketiga ada early warning system. Untuk konsultasi akademi dasar ini apabila teman-teman dirasa kendala di beberapa mata kuliah atau kendala di salah satu mata kuliah yang memang sulit, nah teman-teman bisa konsultasi nih. Jadi nggak perlu ribet banget lah kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan dosen lagi nggak ada atau teman-teman susah ditanya karena teman-teman nggak bisa ngasih jawaban yang pasti, nah bisa konsultasi ke AI. Yang terakhir ada early warning system. Nah, early warning system sendiri ini di mana teman-teman apabila teman-teman jarang nugas, teman-teman jarang masuk, teman-teman
nilainya kurang. Nah, nanti AI ini akan memperingatkan teman-teman untuk mengerjakan pekerjaan yang terhambat gitu. Jadi ntar udah ada peringatan nih, wah kamu nih telat nih ngerjain tugas terus nih, jangan kebiasaan gitu. Atau bahkan kamu nih nilai tugasnya kurang nih, kecil nih, mau diulang atau enggak nih kira-kira begitu. Oke, itu untuk transformasi model akademiknya. Nah, yang kedua ada transformasi keuangan. Oke, kita ini ada 3 poin. Yang pertama ada subscription tuition model. Aduh, saya masih sulit juga ya. Yang penting begitu. Jadi ini ada 2 poin juga di sini, yaitu bayar per bulan seperti universitas pendidikan, di mana ini itu kita tidak menerapkan sistem SPP selama 1 semester, tapi selama sebulan, 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 sebulan gitu. Nah, dari biaya per bulan ini, jadi teman-teman lebih dimudahkan gitu, nggak langsung brek gitu, bayar semua 1 semester karena lebih mahal gitu. Lalu juga untuk fleksibel untuk pekerja ya, karena pekerja juga kan gajinya per bulan, jadi ya lebih mudah gitu. Yang kedua ada digital payment ecosystem. Nah, di sini kita menggunakan QRIS, virtual account otomatis, sama reminder dan auto reconcile system. Nah, pakai QRIS lebih mudah karena pastinya no admin, terus juga lebih gampang lewat bank mana aja bisa. Terus ini ada virtual account otomatis, teman-teman bisa pakai virtual akunnya lebih gampang karena sudah ada dari kampus, lalu ada reminder dan auto reconcile system. Jadi di mana teman-teman diingatkan gitu loh, diingatkan apabila teman-teman belum bayar cicilan soal biaya kampus atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu. Dan ini menggunakan auto reconcile system. Jadi di mana teman-teman bisa langsung bayar, tinggal teman-teman di set aja mau bayar kapan, mau bayar berapa, untuk apa begitu. Jadi lebih gampang ya. Jadi ini lebih gampang. Sharing income agreement. Nah, ini adalah eh, poin ketiga yang menurut saya sangat berguna untuk beberapa mahasiswa. Karena yang pertama ada bayar pendidikan selama kuliah, itu bisa dibayar setelah lulus kuliah dan bekerja. Nah, bekerjanya ini pastinya disalurin sama kampus gitu. Dan pasti pekerjaannya harus gimana? Pekerjaan ini harus gaji UMR gitu. Nah, nanti ini pembayaran dipotong dari gaji sebanyak 10%. Nah, misalkan gaji 10% ya, misalkan gaji 5 juta, itu dipotong sebanyak 10%. Nah, ntar teman-teman hitung sendiri lah tuh 10% berapa. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke transformasi engagement. Ini tuh transformasi engagement ini yang biasanya cuman kita kuliah itu cuman kampus, balik, kampus, balik, kampus, balik, kampus, balik. Jadi kayak belajar aja gitu loh. Dan cuman sekedar bayar ke kampus, sudah pulang. Atau bahkan cuman chat di WA, Pak, Bapak, saya sudah bayar sekian-sekian untuk ini. Nah, itu menurut saya terlalu simpel banget. Nah, jadi kita buat 2 poin di sini. Karena saya ngerasa 2 poin ini masih bisa terrealisasikan gitu loh. Kalau ada poin lain, cuman saya nggak berani buat naruh sini. Nah, yang pertama ada kampus Ultra App. Nah, di mana kita nyediain 3 poin. Forum komunitas, event kampus, sama marketplace mahasiswa. Di mana forum komunitas ini adalah tempat di mana tanya jawab soal kampus, perkuliahan, terus juga jurusan, terus juga kita bisa tanya soal kira-kira kita bakal salurin kemana pekerjaannya, kira-kira yang cocok di kantor mana, gitu kira. Terus juga buat sharing-sharing soal magang, pemagangan di semester 5 nanti, begitu kira-kira temen ya. Lalu yang kedua ada event kampus. Nah, kebetulan karena kampus model lama ini cuman datang pulang, datang pulang, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kita akan buat event kampus, di mana event kampus ini kita usahakan itu ada di sebulan sekali atau bahkan ada di periode-periode tertentu. Nah, ini nanti ini kerjasama nih sama beberapa komunitas, terutama ada BEM gitu kan, ada BEM juga di sini. Jadi kegiatan-kegiatan seperti buka puasa bersama atau seminar-seminar, nanti harus ada nih. Nah, tiga ada marketplace mahasiswa, di mana kita bisa jual beli. Jual belinya apa aja sih jual belinya? Jual belinya itu kita bisa skill, bisa barang, bisa lainnya. Nah, tapi ini nggak mengkerucut cuman ke arah sesuai jurusan, nggak juga. Itu kalau teman-teman ngerasa ingin menjual barang yang emang seperti keyboard,
MOS, atau bahkan bisa di luar itu, nggak masalah, karena ini loh yang bikin kita hidup banget, ini loh yang kita hidup, jujur. Terus juga kita bisa jual skill atau jasa, di mana kita bisa ngebantu teman-teman lain yang emang ada project kampus gitu loh. Atau bahkan bisa ngebantu teman-teman lain yang emang lagi ada project di pemagangannya. Gitu. Yang kedua ada alumni connection. Nah, koneksi alumni. Bahasa kasarnya kan orang dalam, tapi kita pakai alumni connection di mana ada dua poin, mentoring alumni sama job board eksklusif. Yang pertama mentoring alumni ini nih fungsinya nanti alumni di sini bakalan datang beberapa waktu, beberapa periode kita undang buat ngasih saran, ngasih arahan ke teman-teman mahasiswa yang masih bingung nih. Kira-kira mau kemana nih kita lulus, ya Allah gitu. Nah, nanti alumni datang, kita undang beberapa periode gitu loh, buat nge-mentorin anak-anak mahasiswa gitu, biar nggak hilang arah, terutama seperti itu ya. Yang kedua ada job board eksklusif, di mana job board ini teman-teman jadi nggak perlu khawatir karena kita sudah punya alumni, kita juga jadi ntar teman-teman bakal diarahin langsung sama alumni buat dapetin pekerjaan-pekerjaannya. Terutama bisa langsung dari alumninya, misalkan alumni kerja di PTA. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa yang dibutuhkan skillnya sesuai dengan ada yang dibutuhkan, nah nanti bakal masuk ke sini, masuk ke PTA gitu. Oke, kita lanjut. Setelah strategi transformasi digital, kita ada teknologi stack. Nah, ini kita pakai apa aja sih teknologinya? Gitu. Yang pertama kita bahas dulu teknologi di learning system atau sistem pembelajaran. Nah, LMS ya, kita upgrade guys dari LMS modul yang cukup tua yang sebelumnya kita lihat di PDF itu LMS-nya pakai Moodle yang emang gitu situ cukup tua cuman buat berbagai file doang. Kita pindah ke LMS modern, ke Canvas sebagai LMS. Kenapa sih pakai Canvas? Karena Canvas bisa dibilang biayanya cukup murah. Terus juga teman-teman bisa lebih bebas buat searching di Canvas mau pakai apa aja bisa gitu. Tapi fitur yang wajib ada itu adalah empat ini menurut saya. Yang pertama gamification, di mana teman-teman ini bakal dapat poin setiap mengerjakan beberapa mata kuliah atau beberapa soal yang ada. Nah, nanti poinnya ini bakal terakumulasikan, nanti bakal dijadikan badge atau sebuah medali di fiturnya. Jadi misalkan teman-teman ngerjain 10 soal tentang eh, etika profesi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat medali. Medali ini bisa disebut medali pemula, medali profesi pemula seperti itu yang berhubungan sama cek etika profesi. Nah, yang kedua ada AI based analytic. Ini itu buat menganalisis teman-teman ini kira-kira gimana selama di kampus gitu. Apa sih gimana kira-kira apa sih emang? Jadi teman-teman bisa tahu nih kira-kira teman-teman datangnya itu gimana? Apakah teman-teman datangnya sering ke kampus atau teman-teman ngerjain mata kuliahnya sesuai kah atau nanti teman-teman nilainya dari semester 1 ke semester 2 menurun kah atau naik kah gitu. Nanti ini dianalisis sama AI. Terus ada live session interrogation di mana teman-teman bisa menggunakan Zoom, Gmeet, dan lain-lain atau Microsoft Teams atau apalagi ya sejenisnya lah ini lewat Canvas. Jadi ntar teman-teman nggak perlu nih ribet-ribet pakai dua aplikasi. Mungkin masih butuh dua aplikasi, cuman teman-teman nggak perlu ke aplikasinya. Teman-teman bisa langsung searching lewat Canvas yang ada di kampus, yang ada dashboard web kampus. Nanti bakal langsung kebuat kode buat Zoom-nya segala macamnya udah kebuat. Jadi teman-teman nggak perlu setting-setting ulang gitu. Yang terakhir ada progress tracking. Ini teman-teman dibaca progresnya selama kuliah. Beda sama ini ya, kalau ini analisis buat ngeliat track teman-teman selama selama kuliah gitu. Nanti bentukannya bakal bukan kurva, bentuknya ntar bakalan analisis gitu loh, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Nah, kalau progress tracking ini dia nge-track kira-kira teman-teman oke nggak nih selama kuliah gitu loh. Kira-kira apa sih teman-teman yang kurang? Kira-kira teman-teman
ini ngapain aja di kampusnya bakal ke-track semua gitu loh. Teman-teman ngerjain tugas, ngerjain kuis, ngerjain project, ngerjain pemagangan, semua bakal di-tracking selama di kampus gitu. Kita lanjut ke financial system guys, financial system yang bisa dibilang pembayaran manual kita ganti digital. Ya, mantap. Berpindah dari payment manual ke dashboard web. Gacor nggak tuh? Yang pertama ini kita menggunakan Midtrans sebagai dashboard web. Kenapa sih pakai Midtrans? Karena murah, terus juga gampang guys dikonfigurasi ya guys. Nah tapi di sini buat IRP-nya kita pertama kali itu menggunakan Odoo dulu. Kenapa sih pakai Odoo dulu? Karena masih masa percobaan. Ini menurut saya masih masa percobaan. Jadi teman-teman menggunakan Odoo terlebih dahulu karena ya untuk masa percobaan mereka yang awal. Karena yang pertama tuh Odoo lebih murah, lebih lebih mudah digunakan, terus juga dia ada yang free. Kalau saya lihat di website AI segala macam, saya cari ChatGPT segala macam, Odoo tuh free untuk skala kecil, jadi kita pakai Odoo dulu terlebih dahulu. Kalau dirasa bagus sebulan 2 bulan maka kita menggunakan SAP bisnis. Kenapa sih ke SAP? Karena SAP itu skala besar gitu. Terus juga SAP ini kenapa kita berpindah SAP setelah dari Odoo? Karena SAP ini harus konfigurasi teman-teman. Konfigurasi lumayan ribet, terus juga MMB-nya lumayan cukup besar, tapi worth it. Kalau misalkan sukses di Odoo, maka kita akan ke upgrade ke SAP gitu. Nah, di sini ada real time cash flow monitoring. Nah, ini berfungsi banget nih buat manajemen lebih gampang. Jadi bisa ngelihat kira-kira pemasukannya dari mana aja, pemasukan dari mana aja, pengeluaran dari mana aja, ini bisa kelihatan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu, teman-teman manajemen itu nggak perlu bingung gitu loh, nggak perlu ngedata, nggak perlu ngedata manual, kayak misalkan harus ngedata lewat Excel itu ngulang-ngulang, ini soal nggak perlu. Jadi kita pakai real time cash flow monitoring gitu. Nah, ini ada blockchain credential system di mana tuh dibahas juga di PDF-nya ada blockchain credential system. Oke, yang mengutamakan fitur blockchain untuk beberapa hal seperti ijazah digital, sertifikat mikro-kredensial, sama anti pemalsuan. Jadi fiturnya nanti ini benar-benar buat ijazah. Jadi ijazah itu nggak cuma ada kertasnya aja, tapi ada digital. Nah, terus juga kalau misalkan ada sertifikat ini kita dipakai blockchain lebih aman, lebih asli karena sudah ada code-nya yang kita nanti kirim ke Polygon gitu. Nanti pasti juga anti pemalsuan pastinya lah ya. Jadi kita ini pakai teknologinya itu blockchain-nya dari Polygon. Kenapa sih nggak Ethereum dan sebagainya? Karena Polygon ini lebih mudah diakses dan lebih mudah digunakan. Dan Polygon juga terhubung juga ke Ethereum. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ke Ethereum lagi gitu. Lalu menggunakan smart contract untuk membuat code unik, lalu menggunakan QR untuk verifikasi. Nah, ini smart contract ini, nanti fitur ini bakal ngebuat kode unik yang emang cuma ada satu untuk satu ijazah, satu sertifikat, dan lain-lainnya. Terus juga kode unik ini ntar bakal muncul gitu. Nah, ntar smart contract ini bakal langsung kekirim ke Polygon ini. Langsung apa ya bahasanya? Intinya langsung terbaca di Polygon deh, bahasa simpel langsung terbaca di Polygon, jadi Polygon bisa ngebaca kodenya. Nah, kita gunain juga sistem QR, jadi teman-teman bisa nge-QR, nanti langsung masuk ke ijazah digitalnya atau sertifikat mikro kredensialnya. Lebih gampangnya misalnya teman-teman udah lulus kuliah, alhamdulillah dengan IPK baik, nah teman-teman bisa langsung ngasih ke HRD. Ini ijazah saya, Bapak tinggal scan. Nah, nanti bisa di-scan langsung masuk ke ijazah digital segala macamnya, dapat nilai-nilainya, terus juga bakal muncul sertifikat-sertifikat yang kita dapat juga pada waktu itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke poin ketiga yaitu digitalize, yaitu yang pertama ini digitalize ini perubahan dari yang lama ke baru ya. Jadi saya jelasin dari yang akademik terlebih dahulu. Akademik terlebih dahulu yaitu yang dari lama versus baru. Versus tuh. Akademik lama versus baru. Yang sebelumnya nih kita tuh cuma tatap muka, terus juga LMS itu tuh nggak interaktif sama sekali, cuma buat ngirim-ngirim tugas aja. Sekarang mata kuliah bisa kemana, bisa di mana aja tanpa harus kampus karena kita udah ngebuat fitur di mana video micro learning, kita juga udah ngebuat
LMS ini lebih mudah diakses karena ada polling jadwal segala macam, polling mata kuliah ingin apa, sudah ada. Jadi lebih gampang, teman-teman nggak perlu repot-repot buat pergi ke kampus. Terus juga LMS dapat diakses untuk banyak hal, dilengkapi dengan AI chat dapat membuat LMS menjadi sangat interaktif. Bener banget. Terutama nih AI chat ini ya, jadi buat interaktif di teman-teman. Bisa nanya apa aja di AI nanti. Nah, ada di sini AI chat. Nanti AI-nya ini kita buat awal-awal gunain sistem AI dari website dari orang lain dulu. Kalau misalkan ternyata udah oke, baru kita buat sendiri gitu. Bismillah lah ya. Semoga ini bisa lah. Lanjut ke keuangan lama versus baru. Yang sebelumnya itu kita ngutamain SPP, terus Pak udah pembayarannya juga manual, pengecekannya aja juga manual. Waduh, udah manual, manual aja ketemunya. Nah, sekarang SPP-nya dimudahkan dengan ada subscription bulanan. Terus juga, jadi tuh kita ngandelin itu dari subscription bulanan sekarang nggak SPP doang. Kalau SPP kan per semester ya, dan itu lama. Nah, ini kalau ini dari subscription bulanan, terus juga dari penghasilan dari alumni yang sudah lulus karena mereka baru bayar kan gitu ya. Nah, sekarang pembayaran manual diganti menjadi digital. Digital kan tadi tuh menggunakan Mitrans, terus juga kita pakai QRIS buat scanningnya. Karena kalau pakai QRIS lebih gampang, kita si awal bilang ya, lebih gampang, lebih mudah. Karena ya dari bank mana aja bisa, dari imani mana aja bisa gitu. Oke, lanjut ke pengecekan keuangan dapat dilakukan secara real time menggunakan Mitrans. Lihat tuh guys, Mitrans sangat amat berguna guys. Sekarang dashboard web ini ngemudiin manajemen untuk ngecek. Nggak perlu tuh bolak-balik ngecek bukti pembayaran, juga harus ngecek ke rekening bank, ribet. Kalau ini udah nih terhubung banget nih. Intinya ada mahasiswa bayar, bayar masuk ke rekening, nanti Mitrans ngebaca, langsung nambah tuh di trendnya nambah berapa sekian gitu pemasukan berapa. Nah, nanti kalau misalkan udah waktunya nih harus ada pengeluaran yaitu pembayaran gaji dosen. Nah, nanti bakal masuk juga tuh ntar pemberitahuannya. Saya apa sudah membayar pembayaran ke dosen. Nah, itu bakal gitu. Jadi gampang, jadi enak gitu. Nah, ini engagement lama versus baru. Ini tuh ya komunitasnya, soal komunitas soal hubungan administratif ya kan. Yang biasanya kita cuma administratif doang, bayar SPP atau ambil nilai. Bahkan gak ada ekosistem komunitas, sekarang mahasiswa dapat berinteraksi lewat forum serta marketplace lalu mengikuti event kampus. Forum ini buat tanya jawab, marketplace ini buat jual beli, event kampus ini buat kegiatan yang rame di kampus. Di kampus tuh gak sepi banget gitu loh. Oke, lanjut. Aduh, 22 menit ya, lumayan lama nih. Alumni dapat memberi mentoring kepada mahasiswa serta melakukan akses lowongan khusus kampus melalui alumni. Jadi alumni ini bakal aktif nih datang ke kampus nih, eh, nggak cuma datang buat ngeliat doang, tapi bisa nge-mentorin adik-adiknya nih. Kayak, guys, kalian tuh ntar kalau mau kerja harus begini, 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 punya sifat seperti ini, punya punya kemampuan seperti ini gitu. Nah, ini juga ada akses lowongan khusus kampus melalui alumni. Jadi ibaratnya kayak BKK, bursa kerja khususnya SMP SMK yang ada, tapi ini bedanya ini dari alumni. Dan ini di kampus. Jadi dari tingkatnya tingkat mahasiswa gitu, guys. Tingkatnya tingkat kampus beda ya. Oke. Huh, luar biasa, Masya Allah. 23 menit saya udah presentasiin ini. Semoga teman-teman yang nonton nanti atau Bapak dosen yang sudah nonton video ini, nonton presentasi saya, bisa puas dengan hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena tempatnya kurang, tempatnya kecewa itu memang ada di manusia. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.